Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini masih terkait dengan materi sistem komputer, yaitu tentang sistem bilangan. Nah, di sini udah saya sediakan beberapa menu yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari sistem bilangan itu sendiri. Yang kedua, tentang format bilangan. Yang ketiga, cara konversi bilangan. Yang keempat adalah penyandian bilangan. Oke, kita langsung aja pada pengertian sistem bilangan. Jika kita berbicara tentang sistem bilangan, itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya komputer. Komputer sendiri adalah mesin yang berbasis listrik yang hanya mengenal on dan off. Nah, sistem on dan off ini disebut dengan sistem binary atau biner. Jika kita telaah lagi, biner itu adalah salah satu sistem bilangan yang berbasis 2, terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, dari penjelasan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa komputer hanya mengerti angka 0 dan 1. Nah, seperti itu. Jadi, ketika kita ingin memberikan instruksi atau perintah pada komputer, maka bahasa kita atau bahasa program yang harus diinputkan ke komputer itu haruslah terlebih dahulu kita konversi ke dalam bentuk sistem bilangan biner ini. Jadi selebihnya di luar sistem bilangan ini, komputer tidak akan mengerti atau memahami bahasa kita. Jadi seperti itu ya, komputer hanya bisa mengerti angka 0 dan 1. Jadi seperti itu pengertian dari sistem bilangannya. Kemudian kita kembali ke awal, kita langsung ke format bilangan. Nah, pada format bilangan ini tidak hanya biner yang bisa digunakan oleh komputer ya. Ada juga oktal, desimal, heksadesimal, dan lainnya. Ini lainnya saya klik dulu. Nah, ini ya, selain biner, oktal, desimal, dan heksadesimal, ada beberapa penyebutan pada sistem bilangan ya. Di antara biner dan oktal ini ya, oktal dan desimal ya. Kemudian heksadesimal. Nah, ini ya. Jadi yang akan saya bahas itu hanya tentang biner, oktal, desimal, heksadesimal. Selebihnya bisa dipelajari sendiri, ini diantaranya ini, sistem bilangan diantaranya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, biner itu adalah sistem bilangan yang berbasis 2. Jadi terdiri dari angka 0 dan 1 saja. Format penulisannya itu adalah N2. Seperti ini. Ini N adalah simbol untuk nilai ya. Kemudian contoh penulisannya adalah seperti ini, 1011. Angkanya hanya terdiri dari 0 dan 1. Seperti itu. Jadi ini cara penyebutannya juga bukan kosong ya. Karena pada matematika nilai 0 itu masih memiliki nilai. Jadi nggak kosong. Jadi kita sebutinnya adalah 0. Kemudian kita next ke oktal. Nah, pada oktal ini sistem bilangannya sudah berbasis 8, jadi terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ini ada 8 bit, ada 8 buah atau 8 bit terdiri dari 0 hingga 7. Format penulisannya itu adalah N8 seperti ini, dan contoh penulisannya adalah seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke desimal. Nah, desimal adalah sistem bilangan yang berbasis 10. Nah, terdiri dari angka 0 sampai 9. Jika kita hitung dari 0 sampai 9 ini berjumlah 10 bit atau 10 buah. Format penulisannya adalah N10 dan contoh penulisannya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut dulu ke heksadesimal. Jadi heksadesimal adalah sistem bilangan yang berbasis 16. Terdiri dari angka 0 hingga 9 dan huruf dari huruf A hingga huruf F. Format penulisannya adalah N16 dan contoh penulisannya adalah seperti ini ya. 1ED016. Kita kembali lagi. Setelah kita membahas pengertian, format bilangan, kita langsung bahas saja yang namanya konversi bilangan. Nah, pada konversi bilangan ini ada beberapa konversi, yaitu biner, oktal, desimal, dan heksadesimal.
Nah, dari biner ini ada cara konversi ke desimal, biner ke desimal, biner ke oktal, dan biner ke heksadesimal. Jadi kita bahas dulu yang bagian konversi biner. Oke, kita lanjut ke cara konversi yang pertama. Nah, konversi biner ke desimal ini ada dua format, yang format 1, format 2. Oke, kita ke format 1 dulu. Nah, ini adalah contoh penyelesaian soal pada format 1. Jika kita menemui soal seperti ini, 1011 biner, konversikan ke desimal seperti ini. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan pangkat dari bilangan biner ini ya. Jadi, cara untuk menentukan pangkatnya adalah dengan menghitung dari arah kanan ke kiri. Jadi arah dari sini ke sini. Dan perhitungannya itu dimulai dari angka 0. Jadi angka 1 paling belakang ini adalah pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kalau dituliskan jadi seperti ini ya. 1 pangkat 0, 1 pangkat 1, 0 pangkat 2, 1 pangkat 3, karena menghitung pangkatnya adalah dari arah kanan ke kiri. Jadi 0, 1, 2, 3 seperti itu. Setelah kita menemukan pangkatnya dengan mudah seperti ini, kita selanjutnya masuk ke operasi penjumlahan dan perkaliannya untuk menguraikan antara biner ke desimal. Nah, di sini caranya adalah menghitungnya itu dari arah kiri ke kanan. Beda ya sama yang tadi. Kalau tadi menentukan pangkatnya adalah menghitung dari arah kanan ke kiri, jadi 0, 1, 2, 3, dan sedangkan menghitungnya yaitu dimulai dari kiri ke kanan. Jadi kita mulai dari yang paling besar. Misalnya yang di sini adalah 1 pangkat 3 ini. Jadi 1 dikali 2 pangkat 3. Jadi kita tuliskan di sini ya. Angka satunya ini ke sini, kemudian dikali 2 biner, dan pangkatnya itu dimasukkan ke 2. Jadi seperti ini. Jadi 1 kali 2 pangkat 3. Kemudian dijumlahkan 0 kali 2 pangkat 2. Ditambah lagi 1 kali 2 pangkat 1. Kemudian ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Kita tuliskan semua seperti ini sampai selesai. Setelah itu kita hitung dulu perpangkatannya agar mudah. Nah, di sini ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2, sehingga nilainya adalah 8. Dan 2 pangkat 2 itu 2 kali 2, itu nilainya 4. 2 pangkat 1, 2 kali 1 nilainya 2, sedangkan 2 pangkat 0 adalah 1. Kenapa 2 pangkat 0 bernilai 1? Ada perbedaan penggunaan angka 0 di perpangkatan dan perkalian. Jadi intinya, semua nilai yang berpangkat 0 itu nilainya 1. Dan semua nilai yang dikalikan 0 itu nilainya 0. Jadi beda antara 0 perkalian dengan 0 perpangkatan. Gitu ya. Jadi bisa diingat, semua nilai yang dikalikan 0 akan berjumlah 0, sedangkan semua nilai yang berpangkat 0 itu jumlahnya 1. Jadi seperti itu. Kemudian ketika kita sudah menemukan nilai dari perpangkatannya, kemudian kita kalikan kembali ya. Jadi 1 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan 1 kali 8. 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0 kali 4. Kemudian 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 1 kali 2. Kemudian 1 kali 2 pangkat 0 itu adalah 1 kali 1. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan. 8 ditambah 0 tambah 2 tambah 1 hasilnya adalah 11 desimal. Jadi konversi antara nilai 1011 biner ke desimal menghasilkan nilai 11. Seperti itu ya untuk konversi bilangan biner format 1. Oke, kita lanjutkan ke format yang kedua.
Ini adalah format kedua untuk konversi bilangan biner ke desimal. Yang format 2 ini adalah bilangan biner ada koma di belakangnya. Jadi cara pertama yang harus kita selesaikan sama dengan yang tadi adalah menentukan pangkat. Cuma bedanya jika ada tanda koma dalam bilangan biner ini, maka menghitungnya bukan dari arah kanan ke kiri lagi, melainkan dari arah kiri ke kanan. Bedanya kita mulai dari angka 0 dan di belakangnya koma langsung kita mulai dari min 1. Seperti itu. Ini kita lihat contohnya 1,11, kita hitungnya dari sini adalah 1 pangkat 0, 1 pangkat min 1, karena ini sudah di belakang koma ya. Kemudian selanjutnya adalah 1, min 2, 1, min 3. Kita tuliskan seperti ini. Jadi 1 pangkat 0, 1 pangkat min 1, 1 pangkat min 2, 1 pangkat min 3. Seperti itu. Selanjutnya setelah kita menemukan perpakatannya, kita masuk ke sistem operasinya ya. Jadi sama perkalian dan penjumlahan. Yang pertama kita kalikan dulu, perkaliannya juga sama. Kita mulai dari arah kiri sampai kanan. Jadi 1 kali 2 pangkat 0 ya. 1 kali 2 pangkat 0. Kemudian 1 kali 2 pangkat min 1. Di sini 1 kali 2 pangkat min 2, tulis di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah 1 kali 2 pangkat min 3, ditulis di sini. Nah, setelah itu kita tentukan nilai perpakatannya sama seperti yang tadi. 2 min 1 itu adalah 0,5, 2 pangkat min 2 itu adalah 0,25. Kenapa bisa 0,25? Karena 0,5 kali 0,5 hasilnya 0,25. Sama dengan 2 min 3 ini jadi 0,125, hasil dari 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah kita menemukan nilainya kita jumlahkan. Jadi 2 kali 2 0, ini 1, jadi 1 kali 1 nilainya 1, ditambah 0,5 ditambah 0,25 ditambah 0,125, hasilnya adalah 1,875. Jadi seperti itu format konversi biner ke desimal ya. Ada yang format biasa dan ada yang format di belakang koma. Oke, setelah kita membahas tadi konversi biner ke desimal dengan format 1 dan format 2, bagi kalian yang ingin mengasah kemampuan kalian atau uji coba kemampuan dalam mengkonversi nilai biner ke desimal menggunakan format 1 dan format 2, silahkan bisa mengerjakan soal yang saya berikan ini. Jadi kalian bisa langsung menjawabnya pada kolom komentar, atau jika kalian ingin menjawab dengan beserta caranya, silahkan klik link form jawaban pada description box yang telah saya sediakan. Selamat mencoba, terima kasih. Untuk konversi biner selanjutnya akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat mencoba. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.